Pengertian sendi. Sendi merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Di dalam tubuh terdapat cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Cairan ini berfungsi untuk menyerap syok dan memungkinkan tulang dan sendi melakukan gerakan halus. Seseorang akan rentan mengalami gangguan sendi ketika salah satu dari bagian tersebut terganggu. Yang kita sudah ketahui, terdapat 3 macam sendi, yaitu sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, sendi gerak atau diartrosis. Yang kita akan bahas pertama, yaitu sendi mati. Sendi mati atau sinartrosis adalah jenis persendian yang tidak dapat digerakkan atau sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Contohnya ialah pada persendian tulang tengkorak. Pada sendi mati, jaringan ikat yang menjadi penghubung antar tulang akan mengeras dan berubah menjadi tulang. Selain itu, pada hubungan antar tulang ini, celah sendi pun tidak ditemukan. Sendi mati dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe suture dan tipe sikondrosis. Tipe suture adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat, misalnya pada tulang tengkorak. Tipe sikondrosis adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh kartilago hialin, misalnya hubungan diafisis dan epifisis pada tulang dewasa. Hubungan epifisis dan diafisis sendiri memiliki pengertian tersendiri, yaitu epifisis adalah suatu bagian tulang yang bentuknya membesar dan terletak pada ujung tulang. Kita bisa melihatnya pada gambar. Diafisis adalah suatu bagian tulang yang terletak di antara epifisis. Seperti yang tertera pada gambar, diafisis itu berada di tengah epifisis. Baik, saya akan melanjutkan materi sendi kaku. Sendi kaku adalah amfiartosis. Sendi kaku berperan untuk jenis persendian yang dapat digerakkan meskipun gerakannya terbatas. Contohnya yaitu sendi antar tulang belakang vertebrae dan tulang rusuk ribs. Sendi kaku mempunyai 2 tipe, yaitu simifis dan syndesmosis. Yang pertama simifis. Simifis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago yang pipih, misalnya tulang kemaluan kaksis, dan sendi antar tulang belakang vertebrae. Yang kedua, syndesmosis. Syndesmosis adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, misalnya pada antar tulang kering tibia dan tulang betis fibula. Sendi gerak atau diartrosis adalah jenis persendian yang memungkinkan untuk leluasa digerakkan karena antara 2 tulang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Sendi gerak memiliki macam-macam sendi. Sendi yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya berporos satu dan membentuk engsel. Arah geraknya hanya satu, yaitu seperti gerakan engsel pintu. Contoh sendi engsel misalnya terdapat pada mata kaki, sendi siku, lutut, dan ruas jari. Sendi yang kedua, sendi putar. Sendi putar adalah sendi diartrosis yang salah satu ujung tulangnya dapat mengintari ujung tulang lainnya. Arah geraknya memungkinkan untuk berotasi pada satu poros. Contoh sendi putar misalnya terdapat pada sendi antara
tulang atlas dan tulang tenggorokan, serta sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Sendi yang ketiga, sendi plana. Sendi plana adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya bertaut dan berbentuk plana. Macam sendi ini memiliki dua poros, berporos dua sehingga dapat bergerak bebas, persis seperti gerakan orang yang sedang berkuda. Contoh, sendi plana misalnya terdapat pada sendi antara tulang pergelangan tangan, tulang dengan tulang, telapak tangan, atau sendi antara tulang telapak tangan dengan ruas jari. Sendi yang keempat, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya berbentuk bengkol dan lekuk. Dengan bentuknya ini, gerakan bebas ke semua arah bisa dilakukan karena poros yang berbentuk berjumlah 3. Contoh sendi peluru misalnya terdapat pada sendi antara tulang lengan atas dan tulang gelang bahu, serta pada tulang paha dan tulang gelang panggul. Sendi yang kelima, sendi luncur. Sendi luncur adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya agak rata. Sendi luncur tidak mempunyai poros sehingga hanya dapat melakukan gerakan menggenser. Contoh sendi luncur misalnya terdapat pada sendi antara tulang pergelangan tangan, tulang selangka, tulang pergelangan kaki, dan tulang balikat. Sendi yang keenam, sendi kondiloid. Sendi kondiloid adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya memungkinkan gerakan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Salah satu ujung tulang pada jenis persendian ini berbentuk oval dan masuk ke dalam ujung tulang lain. Contoh sendi kondiloid misalnya terdapat pada sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Sendi. Proses tekanan pada sendi weight bearing berkisar antara 2,5 sampai 10 kali dari berat badan individu tersebut. Seringkali besar tekanan yang terjadi mencapai 150 sampai 300 PSI. Melihat besarnya tekanan tersebut sangat mengagumkan bahwa sendi-sendi itu mampu mempertahankan fungsinya sepanjang kehidupan seseorang. Dalam mempertahankan fungsinya, sendi dikontrol oleh berbagai faktor yaitu neuromuskular, ligamentum, kapsul sendi, meniskus, kondral. Peran neuromuskular. Sistem neuromuskular berperan dalam proses pergerakan sendi dan stabilitas suatu sendi. Otot juga bisa membantu mengontrol pergerakan sendi dan atas pengaruh pergerakan involuntar akan mencegah pergerakan sendi yang berlebihan. Dengan kata lain, akan dicegah pula kerusakan ligamentum. Peran ligamentum, kapsul, sendi, dan otot. Ketiganya berperan dalam stabilisasi sendi. Ligamentum dapat mencegah proses luxatio atau dilokasikan serta menjadi pembatas gerak atau penuntun pergerakan sendi. Otot memiliki peran besar dalam stabilisasi sendi proksimal seperti bahu,